Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam acara Kompas, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Joyce dan saya Rati. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Ya, senang kita bisa bersama-sama lagi di sini untuk membicarakan beberapa pertanyaan yang kita dapat dari jemaat sekalian. Adapun hari ini kami akan membahas tentang sikap manusia kepada Tuhan. Nah, Pak Chandra, ini ada pertanyaan dari jemaat yang menanyakan apakah artinya takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu karena Tuhan itu Maha Kuasa sehingga Dia bisa berbuat apa saja terhadap kita. Kalau kita kurang menyembah Dia, atau mungkin kita kurang memberikan persembahan sehingga dia bisa marah, kemudian membuat panen kita gagal, memberikan penyakit atau kelaparan atau usaha kita jadi sepi. Iya, betul. Jadi itu adalah salah satu jenis ketakutan manusia kepada Tuhan, dan saya rasa ada banyak orang juga memiliki sikap yang demikian. Misalnya saja karena tidak memberi persepuluhan, kemudian dia merasa bahwa bisnisnya tidak akan berhasil. Nah, itu adalah sikap-sikap yang juga disebut takut. Tapi itu bukan takut kepada Tuhan, tapi takut kepada penghukuman Tuhan, barangkali demikian. Nah, ini adalah, tapi takut akan Tuhan di dalam Alkitab berbeda dengan takut seperti yang tadi kita bicarakan. Nah, jadi konsep takut yang tadi kita bicarakan itu adalah konsep takut yang salah. Nah, itu adalah takut dalam pengertian bukan rasa hormat, bukan rasa kagum, bukan rasa yang positif, tetapi lebih bernuansa negatif. Nah, jadi waktu kita membaca Alkitab misalnya tentang takut akan Tuhan, kita belajar bahwa ternyata takut akan Tuhan itu berbicara tentang apa? Berbicara soal kerendahan hati manusia untuk menyadari bahwa dia adalah manusia, dia adalah makhluk yang terbatas, dan dia membutuhkan Tuhan. Tuhan adalah pencipta, pemilik hidup dia. Nah, jadi rasa takut akan Tuhan itu menunjuk kepada respon yang pantas dari seseorang untuk apa? Untuk belajar menghargai, menempatkan Tuhan seperti yang seharusnya dalam hidupnya. Nah, jadi kalau memang Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah raja dalam hidupnya, dan ketika seseorang menjalani hidup, dia memiliki rasa takut bahwa dia tidak mampu untuk berlaku sesuai dengan siapa dia di hadapan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu berhubungan dengan kesadaran seseorang untuk bersikap benar terhadap Tuhannya, begitu. Nah, jadi takut yang tadi kita bicarakan jelas itu adalah respon yang berbeda. Jadi respon yang Tuhan inginkan waktu misalnya saja seseorang bertemu dengan Tuhan, bukan takut dengan penghukuman Tuhan, tetapi justru mengasihi Tuhan dan takut melukai hati Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Begitu. Nah, sama seperti misalnya kalau misalnya Ibu Rati, misalnya saya dalam kehidupan berkeluarga, begitu ya. Nah, ada perbedaan antara takut melukai suami dengan takut misalnya saja katakanlah kalau misalnya saja pasangan kita misalnya saja mengabaikan kita. Nah, itu dua takut yang berbeda. Nah, takut yang dibicarakan Alkitab dengan takut akan Tuhan itu mirip seperti seorang istri ketika dia takut melukai orang yang dia kasihi. Nah, itu pengertiannya positif sekali gitu. Kalau begitu Pak, kita juga bisa sebut misalnya begini. Setelah kita menjadi orang Kristen kan hubungan kita dengan Allah itu salah satunya itu disebut Allah itu adalah Bapa kita. Iya, betul. Jadi kita bisa bilang bahwa takut akan Allah itu takut melukai Dia sebagai Bapa kita. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu adalah konsep yang benar, yang paralel begitu ya. Jadi bukan takut dalam pengertian takut nggak dikasih jajan misalnya waktu kita masih kecil, orang tuanya nggak kasih jajan gitu, bukan ya gitu. Tapi takut melukai, betul. Apakah Ibu pernah
memiliki ketakutan seperti itu dalam hidup? Ya pernah juga sih Pak. Maksud saya ketakutan kayak takut dihukum Tuhan nanti kalau ini bisnisnya, usahanya tidak berhasil. Pernah nggak memiliki ketakutan seperti itu? Pernah sih Pak, saya punya ketakutan seperti itu. Mungkin waktu itu karena saya belum mungkin itu ada hubungannya dengan pengenalan kita akan karakter Tuhan ya Pak. Betul. Waktu saya mungkin baru sebagai orang Kristen baru tuh, kita masih memandang Allah tuh sebagai Allah yang jauh gitu ya Pak ya. Iya, betul, nah, betul. Dalam pengertian itu, sepertinya tuh kita penuh ketakutannya tuh seperti itu betul, Pak. Betul. Takut kalau kita menyakiti hati Allah, maka Allah akan mendatangkan hukuman. Betul. Tapi semakin kita mengenal Allah sebagai Bapa yang baik, kita tahu bahwa apapun yang dilakukan Allah itu semuanya untuk kebaikan kita. Betul. Itu menghilangkan ketakutan. Betul. Kalau Ibu Joyce pernah membandingkan bedanya ketakutan pembantu rumah tangga terhadap majikan dengan rasa takut yang positif dari seorang istri misalnya kepada suami, sama apa beda Bu? Kalau sama mesti berbahaya ya. Berarti saya pembantunya ya Pak. Iya gitu. Pasti ada bedanya ya Bu ya. Bisa gimana Bu? Ya kalau pembantu tuh takut karena dia dibayar ya. Iya. Karena dia nggak akan dapat gaji, takut dimarahin. Iya. Tapi kalau seorang istri mungkin dia takut karena dia tidak bisa membahagiakan suaminya. Oh iya, betul. Dia nggak, dia juga ikut sedih mungkin kalau suaminya. Betul. Sedih. Jadi kalau orang percaya takut kepada Tuhan gara-gara takut nggak menerima sesuatu itu masih mentalnya seperti mental seorang yang melayani Tuhan, seperti seorang pekerja seperti itu. Bukan seperti seorang suami kepada istri, seorang anak kepada orang tua terhadap anak. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan dari takut yang dibicarakan tadi ya, Ibu ya. Nah, lalu ada lagi pertanyaan seperti ini Pak. Di dalam Matius 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Nah, apakah yang dimaksud dengan mengikut Yesus ini? Dengan ayat ini? Iya, betul. Jadi ada 3 elemen yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri ini terkait dengan sikap umat Tuhan, sikap orang percaya untuk menerima semua apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya walaupun bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Jadi mengatakan iya untuk semua kehendak Tuhan dan tidak pada apa yang secara pribadi dia inginkan. Dan atau satu sisi mengatakan tidak kepada semua hal yang Tuhan larang, gitu ya. Waktu Tuhan larang suatu kita bilang tidak, walaupun itu menyenangkan diri kita. Nah, itu adalah menyangkal diri. Nah, sedangkan memikul salib di dalam dunia kuno, memikul salib itu dilakukan oleh orang yang sedang berjalan di dalam penghukuman. Nah, tentu waktu Alkitab menyebut kita memikul salib, bukan berarti kita berjalan dalam penghukuman, tapi kita sedang menjalani jalan seperti yang Tuhan Yesus sedang kerjakan, yaitu apa? Menanggung penderitaan yang bukan kesalahan dia sendiri. Nah, itu adalah memikul salib. Nah, sedangkan mengikut aku dalam Alkitab itu sama dengan menjadikan Yesus sebagai model dalam kehidupan dia, mencontoh bagaimana Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupannya, ketaatannya kepada Tuhan. Nah, hanya pertanyaan yang barangkali kita seringkali butuh kita untuk pikirkan itu adalah contoh daripada menyangkali diri, begitu ya. Bagaimana kita berkata iya untuk kehendak Tuhan walaupun itu bertentangan dengan keinginan pribadi kita. Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Iya sih, pernah. Pernah ya. Mudah nggak kira-kira Ibu? Susah ya, makanya mengikut Yesus tidak pernah mudah karena ada unsur untuk bukan hanya berkorban tetapi juga menyangkali apa yang kita inginkan, begitu. Nah, itu memang makanya Tuhan Yesus pernah menggambarkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk mengikut Dia
dan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang kalau bisa mengikut Tuhan itu seperti unta masuk ke lubang jarum. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Begitu. Ya. Mungkin Pak Chandra bisa kasih contoh hal-hal praktis bagaimana mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus di dalam secara praktis. Barangkali secara sederhana, misalnya saja waktu dalam situasi dan kondisi pandemi corona seperti ini, contoh orang untuk mengikuti Yesus, saya kira adalah kerelaan seseorang untuk boleh belajar berbagi di tengah-tengah segala situasi kondisi yang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena kecenderungan manusia di saat sulit adalah memikirkan diri sendiri. Nah, itulah sebabnya ketika di saat sulit sekarang kita malah belajar untuk memperhatikan orang lain. Nah, itu adalah teladan yang Yesus sendiri lakukan. Nah, itu mengikut Tuhan. Tentu kita masih ingat waktu Yesus disalibkan, dia bisa saja berpikir tentang dirinya, tetapi dia malah memperhatikan ibunya, Maria. Maka ketika di atas kayu salib itu, Yesus berkata kepada Maria bahwa ada orang di situ, murid Yesus, Yohanes, dia katakan tuh anakmu kepada anaknya, kepada ibumu. Nah, itu bentuk perhatian dia di tengah-tengah segala penderitaan, justru memperhatikan orang lain. Itu pasti tidak mudah bagi kita untuk itu. Iya. Nah, Pak, berhubungan dengan itu ya Pak, ketika dikatakan kita mengikuti Yesus, seperti kita ketahui Yesus tuh pada akhirnya tuh dia naik ke surga ya Pak. Yeah. Nah, ini ada pertanyaan, apakah mungkin manusia itu pergi ke surga dan bertemu Tuhan? Jadi seperti Tuhan Yesus pergi ke surga menemui Allah Bapaknya, apakah kita bisa sama seperti Tuhan Yesus juga pergi ke surga? Iya, betul. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, bahwa ada orang yang sering bercerita bahwa dia pergi ke surga bertemu dengan Tuhan. Ibu pernah mendengar kisah-kisah seperti ini barangkali? Iya Pak, sudah berapa kali? Berapa kali ya. Nah, jadi yang pasti adalah bukan tubuhnya yang pergi, begitu ya. Karena waktu orang bercerita bahwa dia pergi ke surga, sebenarnya orangnya masih ada di situ. Cuman dia bersaksi bahwa dia bertemu dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, jadi kemungkinan besar yang di-sharingkan itu sebenarnya adalah sebuah visi atau sebuah penglihatan, begitu. Ada di antara kita yang sering melihat sesuatu punya visi begitu, tidak jarang ya. Jarang. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana itu visi, menilai sebuah yang orang sebut sebagai visi atau penglihatan. Nah, di dalam Alkitab itu kita mengenal ada sebuah istilah, dalam istilah Yunani itu disebut sebagai pneumatikos. Nah, jadi pneumatikos ada istilah yang kedua, namanya itu karismatos. Ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau karismatos itu artinya anugerah, gift. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, ada karunia tertentu. Nah, sifatnya itu dia mampu melihat visi dari Tuhan. Misalnya saja Yohanes di Pulau Patmos, nah itu gift. Nah, tetapi ada hal-hal tertentu yang Alkitab sebut itu bukan karismatos, tetapi sebagai pneumatikos. Nah, pneumatikos itu kita kalau terjemahkan itu namanya hal-hal yang bersifat supralamiah. Nah, hal-hal yang bersifat supralamiah ini hati-hati. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri tidak menyebut itu hal yang salah, tapi dia sendiri tidak mengatakan itu dari Tuhan. Nah, artinya bahwa itu bisa dari Tuhan, bisa bukan dari Tuhan. Nah, kita menyebut hal-hal seperti ini sebagai pengalaman rohani. Nah, jadi waktu seseorang berkata bahwa dia bertemu dengan Tuhan, dia melihat surga. Nah, maka pertanyaannya adalah ini apa? Nah, ini kemungkinan besar adalah sebuah pengalaman rohani. Nah, hanya bagaimana kita menilai pengalaman rohani? Nah, yang pertama adalah bahwa pengalaman rohani dinilai berdasarkan kontennya. Nah, apa yang dia lihat di situ? Apa yang dia dengar? Apa yang dia sampaikan? Nah, kalau dia menyampaikan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab, sudah pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak lagi menambahkan hal yang baru kepada kita. Misalnya saja, seseorang berkata bahwa dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan menyampaikan kepada dia bahwa Tuhan akan datang dalam tahun sekian. Itu jelas bukan dari Tuhan. Nah, terus yang kedua, media dan cara. Waktu orang mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan. Misalnya saja, Saul di dalam
dia di dalam Alkitab dicatat dia pernah mengundang seorang ahli sihir, tukang tenung, untuk memanggil roh Samuel. Lalu di sana dia mengalami pengalaman yang bersifat supra alamiah, bertemu dengan roh Samuel berbicara di situ. Nah, jadi media yang digunakan jelas sesuatu yang salah, sehingga pengalaman Saul walaupun dikatakan seolah-olah dia bertemu dengan Samuel, mungkin sebenarnya fenomena ini, pengalaman ini adalah sebuah pengalaman yang bersifat kita menyebutnya itu okultisme begitu. Nah, sehingga mungkin itu juga bukan Samuel yang bertemu dengan dia. Nah, maka kita perlu sekali waktu mendengar kisah-kisah seperti ini tidak serampangan menyalahkan, tapi tidak secara mudah menerima. Kenapa? Karena pengalaman rohani sekali lagi sesuatu yang bisa orang alami. Tetapi kalau orang mengalami hal tersebut, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan itu. Nah, maka butuh sikap yang hati-hati namun wise di dalam mendengar pengalaman-pengalaman rohani yang orang alami begitu. Jadi kita bisa bilang kalau ada seseorang yang menceritakan pengalaman rohani yang supranatural seperti ini ya Pak ya, pergi ke surga bertemu Tuhan, kita juga mesti perhatikan isi beritanya ya Pak ya. Betul. Jangan sampai itu melenceng dari kebenaran Alkitab ya Pak. Betul. Tapi yang pasti dia tidak benar-benar ke surga. Ya. Karena dianya masih ada di situ. Dia melihat visi saja barangkali di situ, penglihatan. Nah, jadi memang terminologi-terminologi yang seringkali digunakan oleh orang-orang waktu menggambarkan pengalaman itu, nah terkadang itu perlu disikapi dengan berhati-hati juga begitu. Iya. Jadi kalau ada perbedaan ini ya Pak ya, apa yang dimengerti orang dengan istilah pergi ke surga itu bisa. Betul. Hanya yang pasti adalah bahwa pengalaman rohani punya otoritas sangat rendah, jauh di bawah dari firman Tuhan. Jadi ketika kita memiliki pengalaman rohani dan pengalaman kita bertentangan dengan apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita, maka pengalaman tersebut mesti tidak benar, karena otoritasnya jauh di bawah kitab suci. Ya, gitu. Baiklah, saudara-saudara sekalian, terima kasih Pak Chandra untuk penjelasannya, membuat kita semakin mengerti apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan dan mengikut Yesus. Demikianlah jemaat sekalian, bagi Anda yang merasa kurang jelas dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh Pendeta Chandra Gunawan, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda berikutnya di dalam kolom komentar, dan sejauh yang bisa kami akan berusaha untuk meresponi pertanyaan Anda. Terima kasih, dan kita akan berjumpa di edisi yang selanjutnya.